bahwa pandangan mesbah di luar bait suci utama maksudnya ini si Israelnya itu ngapain? Makanya untuk kenapa orang Yusuf mereka takut kemudian sama mendirikan sebuah mesbah karena utama suci utama dapat karena mereka silakan. Shalom semuanya. Shalom. Aku perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil kita. Yang pertama, mengapa ke-10 suku Israel bermaksud untuk memerangi suku Ruben, Gad, dan Manasye? Ke-10 suku Israel bermaksud untuk memerangi suku Ruben, Gad, dan Manasye dikarenakan mereka telah meninggalkan tanah Israel dan mendirikan mesbah yang besar di Sungai Yordan. 1b, apa yang mereka lakukan sehingga harus dicegah? Mereka takut pendirian mesbah di luar bait suci utama dapat menyebabkan murka Tuhan atas bangsa Israel dan membawa pula kepada mereka. 2a, apa makna mesbah bagi bangsa Israel? Mesbah bagi bangsa Israel bermakna sebagai bukti yang memperingatkan anak cucu mereka apabila mempertanyakan status mereka yang keluar karena perjanjian. Mesbah juga memiliki makna sebagai tempat untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan sebagai pemodelan ibadah dan pendekatan kepadanya. 2b, bagaimana Yesus Kristus sebagai mesbah satu-satunya untuk pendamaian dengan Allah dan keselamatan umat manusia. Tuhan Yesus merupakan satu-satunya mesbah yang ditetapkan oleh Allah sebagai wujud perdamaian kepada Allah dan keselamatan umat manusia dengan cara Tuhan Yesus mengorbankan diri di kayu salib untuk menebus dosa manusia. 3a, mengapa kita harus peka dan sangat peduli terhadap mesbah sebagai tempat peribadahan? Karena mesbah merupakan tempat yang ditetapkan oleh Tuhan untuk mendekatkan diri kepadanya. 3b, bagaimana kita mendirikan dan memelihara mesbah bagi Tuhan? Kita dapat mendirikan dan memelihara mesbah bagi Tuhan, yaitu memulai dengan doa untuk meminta petunjuk kepada Tuhan, mendirikan mesbah dengan hati yang tulus dan rendah hati, menggunakan mesbah sebagai tempat peribadahan dan persembahan kepada Tuhan Yesus, menjaga dan memelihara mesbah dengan menjaga kesucian mesbah dan menghargai mesbah sebagai tempat yang tulus dan peribadahan kepada Tuhan. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Shalom. Dari saya dari kelompok kedua membacakan hasil diskusi kelompok 2. 1a, mengapa ke-10 suku Israel bermaksud untuk memerangi suku Ruben, Gad, dan Manasye? Ke-10 suku Israel bermaksud memerangi suku Ruben, Gad, dan Manasye karena mendirikan sebuah mesbah di luar tanah perjanjian Allah. 1b, apa yang mereka lakukan sehingga harus dicegah? Yang ditakutkan suku Israel dari perbuatan suku Ruben dan Manasye ialah Allah akan menjadi murka dan Allah akan mengetahui kejadian pula yang terjadi di Mesir menimpa Israel. 2a, apa makna mesbah bagi bangsa Israel? Makna mesbah bagi bangsa Israel adalah sebagai penggambaran hubungan Tuhan dengan umatnya, sebagai satu
satu-satunya tempat bagi mereka untuk menyampaikan korban persembahan dan sebagai tempat khusus. 2b. Bagaimana Yesus Kristus sebagai Mesias satu-satunya untuk pendamaian dengan Allah dan keselamatan umat manusia. Yesus Kristus sebagai Mesias satu-satunya pendamaian dengan Allah dan keselamatan umat manusia, sebagai korban yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri bagi setiap orang, sebab menurut Dia adalah keberkatan dan pengkhianatan kepada Allah. 3. Bagaimana kita harus peka dan sangat peduli terhadap mezbah sebagai tempat peribadatan. Karena mezbah adalah tempat yang khusus untuk melakukan peribadatan. 3b. Bagaimana kita memikirkan dan memelihara mezbah bagi Tuhan dengan cara membentuk persekutuan dan memelihara persekutuan tersebut dalam mezbah tersebut. Sekian dari terima kasih. Shalom, saya akan membacakan diskusi dari kelompok ini. 1. Mengapa suku Israel bermaksud untuk memerangi suku Ruben, Gad, dan Manasye? Karena suku Ruben, Gad, dan Manasye telah meninggalkan tanah Israel dan mendirikan mezbah di luar tanah perjanjian. 1b. Apa yang mereka lakukan sehingga harus dicegah? Yang mereka lakukan adalah tulah dan muka Allah. 2a. Apa makna mezbah bagi bangsa Israel? Makna mezbah bagi bangsa Israel adalah satu-satunya tempat bagi bangsa Israel untuk menyampaikan korban atau persembahan. 2b. Bagaimana Yesus Kristus sebagai mezbah satu-satunya untuk berdamaian dengan Allah dan keselamatan umat manusia. Yesus Kristus sebagai mezbah satu-satunya untuk berdamaian dengan Allah dan keselamatan umat manusia adalah dengan cara Allah mengutus Yesus Kristus menjadi korban yang sempurna untuk menghapus dosa umat manusia dan membawa keselamatan bagi yang percaya kepadanya. 3. Mengapa kita harus peka dan sangat peduli terhadap mezbah sebagai tempat peribadatan? Kita harus peka dan sangat peduli dengan mezbah karena mezbah adalah tempat kita untuk melakukan pendekatan dengan Tuhan. 3b. Bagaimana kita menginginkan dan memelihara mezbah bagi Tuhan dengan cara menjaga kesucian dan kekudusannya serta menjauhkannya dari praktik-praktik ilegal yang menguntungkan suatu oknum atau perkumpulan. Demikian jawabannya. Shalom, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 4. 1a. Mengapa ke-10 suku Israel bermaksud untuk memerangi suku Ruben, Gad, dan Manasye? Jawabannya, karena suku Israel memiliki konflik dengan suku Ruben, Gad, dan Manasye, yaitu mendirikan mezbah untuk disembelihkan dan juga tentang masalah kepemilikan tanah. 1b. Apa yang mereka lakukan sehingga harus dicegah? Mereka takut karena hal ini merupakan pemberontakan kepada Allah, pengkhianatan terhadap semesta dan tidak setia kepada perjanjian Tuhan yang dapat mendatangkan murka Tuhan. 2a. Apa makna mezbah bagi bangsa Israel? Mezbah bagi orang Israel adalah satu-satunya tempat bagi mereka untuk menyampaikan korban sebagaimana ditetapkan oleh Tuhan sendiri, oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu tidak boleh ada mezbah di luar bait suci, karena itu pelanggaran dan pemberontakan terhadap Tuhan. 2b. Bagaimana Yesus Kristus sebagai mezbah satu-satunya untuk pendamaian dengan Allah yang keselamatan umat manusia, yang dimana menurut Alkitab Yesus Kristus adalah satu-satunya mezbah yang dapat memberikan pengampunan dan keselamatan kepada umat manusia. Dan Yesus Kristus adalah satu-satunya yang mampu membawa korban yang sempurna kepada Allah, yaitu Ia mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib. 3a. Mengapa kita harus peka dan sangat peduli terhadap mezbah sebagai tempat peribadahan? Karena mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu, dan antara keturunan kita kemudian, dan mezbah adalah tempat di mana kita beribadah kepada Tuhan dan di mana kita dapat menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat dan kasih-Nya. 3b. Bagaimana kita mendirikan dan memelihara mezbah bagi Tuhan? Kita dapat mendirikan dan memelihara mezbah bagi Tuhan dengan cara
Satu, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan meminta kasih dan pengampunannya dalam hidup kita. Dua, menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat dan kasih. Dan yang ketiga, membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan dan satu sama lain melalui doa, membacaan Alkitab dan beribadah secara rajin. Terima kasih. Shalom, saya mewakili kelompok pertama. Dia membacakan hasil diskusi kami. Satu, mengapa suku Israel suku Bani mengerti suku Ruben, Gad, dan Manasye? Karena mereka mengira suku Ruben, Gad, dan Manasye hendak membangun Mesbah di luar tanah perjanjian Allah. Sementara Mesbah itu adalah saksi sebagai bukti menunjukkan kepada anak cucu keturunan mereka kelak apabila mempertanyakan status mereka yang tinggal di luar tanah perjanjian. 2b, apa yang mereka lakukan sehingga harus mencegah? Mencegah terjadinya ulah karena murka Tuhan atas bangsa Israel atas ketidaksetiaan mereka, mengingat yang pernah terjadi ketika akan mengambil barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan. 2a, apa makna Mesbah bagi bangsa Israel? Mesbah juga tempat di mana umat Israel menunjukkan kekuatan kepada mereka, kepada hukum-hukum agama dan aturan-aturan yang diberikan oleh Allah kepada mereka melalui Musa. 2b, bagaimana Yesus Kristus sebagai Mesias satu-satunya untuk perdamaian dengan Allah dan keselamatan umat manusia. Maksudnya adalah tidak ada dan tidak boleh ada selain Dia, sebab di luar Dia adalah pemberontakan dan pengkhianatan terhadap Allah yang telah mengaruniakannya. 3a, mengapa kita harus peka dan sangat peduli terhadap Mesbah sebagai tempat peribadatan? Karena seorang yang membangun Mesbah bagi Tuhan, ia sedang memberikan dirinya untuk menjadi kudus sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Hal tersebut menjadi wujud kesetiaan umat kepada Tuhan, karena tidak boleh ada Mesbah di luar bait suci. 3b, mengapa kita mendirikan dan memelihara Mesbah bagi Tuhan? Membangun Mesbah bagi Tuhan adalah soal pilihan pribadi, karena pilihannya membangun menentukan bagaimana kita memperlakukan Tuhan, dan pada gilirannya bagaimana kita diperlakukan juga. Seseorang yang membangun Mesbah bagi Tuhan, ia sedang memberi dirinya untuk menjadi kudus sebagaimana dikehendaki Tuhan. Kedewasaan seseorang tidak ditentukan oleh usia, tetapi kematangan spiritual. Semakin kita memberikan hidup untuk membangun Mesbah bagi Tuhan, semakin kita menjadi orang yang dewasa secara spiritual. Sekian diskusi kelompok pertama. Terima kasih. Shalom. Shalom, terima kasih. Tepuk tangan semua. Kalian perhatikan ya? Diperhatikan kan dengan semua kelompok. Kelompok mana yang paling bagus menurut kalian? Ya, itu masing-masing kelompoknya mengatakan paling bagus. Ya, memang sudah bagus-bagus lah. Semakin bagus lah. Ya, terima kasih untuk semua kelompok. Dari topik Mesbah bagi Allah, kita belajar mengerti bagaimana dalam perjanjian lama sesuai dengan hukum Taurat yang sudah ditetapkan Allah kepada bangsa Israel dalam peribadatan. Jadi di sini ditekankan bagaimana adanya satu mesbah bagi seluruh bangsa Israel di satu tempat dan tidak boleh di tempat lain. Nah, jadi karena itu ketika suku Ruben dan Manasye membangun mesbah di seberang Sungai Yordan di luar dari tanah Kanaan, nah itu sudah langsung mencurigakan karena seolah-olah mereka sudah membuat ibadahnya sendiri di luar dari suku dan bangsa Israel. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh suku Ruben dan Manasye itu sebenarnya untuk mengingatkan bagi anak cucu keturunan mereka kelak, karena mereka tinggal di luar tanah perjanjian. Nah, karena itu mereka tidak ada lagi buat tempat ibadah di
itu hanya sebagai tempat untuk mengenang, jadi bukan untuk tempat ibadah. Jadi itu sebagai semacam tugu untuk mengingatkan anak cucu mereka bahwa mereka adalah juga bangsa Israel. Tetapi kalau mereka itu beribadah harus ke Yerusalem, harus ke bait Allah satu-satunya, dan disitulah Mezbah. Di luar dari bait Allah tidak boleh ada Mezbah. Itulah di dalam Perjanjian Lama. Nah, karena itu ketika bangsa Israel jadi beribadah kepada berhala-berhala, ke tempat-tempat yang lain, gunung-gunung, tempat dewa-dewa yang mereka ikuti, suku-suku bangsa tanah itu, mereka dihukum Tuhan. Begitu juga ketika di bait Allah juga dibuat berhala-berhala, dan mereka juga jadi ikut menyembah berhala di bait Allah. Nah, itu sudah mencemari. Mereka juga dihukum Tuhan. Nah, bagi kita sebagai orang Kristen, kita sudah diberikan oleh Tuhan sendiri bahwa Yesus itulah menjadi Mezbah kita. Artinya disitulah kita beribadah, dan Yesus itu sendiri sudah menjadikan dirinya sebagai korban. Dengan penyaliban Yesus sudah menjadi korban untuk Mezbah, yaitu Mezbah dirinya sendiri. Nah, jadi ibadah kita di dalam Tuhan Yesus adalah ibadah yang rohani. Artinya Mezbah yang rohani, korban yang rohani, tempat yang rohani, cara-cara juga yang rohani. Jadi bukan bergantung kepada bentuk tempat atau lokasinya atau waktunya, tidak ini lagi. Tapi secara rohani, karena Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus kepada kita, maka tubuh kita ini juga sudah menjadi Mezbah Allah, tempat di mana kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mempersembahkan hidup kita. Kita sendiri juga harus mempersembahkan hidup kita sebagai korban syukur kepada Tuhan, bukan lagi korban pendamaian. Ya. Yesus sudah disalib menjadi korban pendamaian yang membuat kita boleh datang kepada Allah. Dan setelah Tuhan Yesus, kita juga dijadikan sebagai bait Roh Kudus tubuh kita ini, sehingga dalam tubuh kita ini pun kita boleh beribadah kepada Tuhan, dan Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Karena itu dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kita satu-satu persekutuan, disitulah Mezbah dan ibadah kita. Disitulah kita menyampaikan syukur kepada Allah, bukan lagi korban, tetapi ucapan syukur. Kalau korban itu untuk pendamaian, tetapi ucapan syukur karena kita sudah diperdamaikan, kita sudah diselamatkan. Korban bukan untuk mencari keselamatan, tetapi syukur kita karena kita sudah diberikan keselamatan. Nah, karena itu bagi orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah boleh dimanapun, kapanpun, dengan siapapun yang satu iman di dalam Tuhan Yesus, kita boleh beribadah, menyampaikan pujian dan syukur sebagai ucapan syukur, bukan lagi untuk perdamaian, karena kita sudah diperdamaikan dan diselamatkan oleh korban satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapak di surga dalam diskusi kelompok, demikian juga dalam laporan yang sudah disampaikan oleh masing-masing utusan kelompok. Biarlah firman-Mu semakin kami cintai dan kami semakin tekun untuk melakukan firman Tuhan. Jadikanlah hidup kami juga menjadi korban syukur dan menjadi Mezbah di mana kami beribadah di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, biarlah kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu, dan sepanjang hidup kami mau beribadah kepada Tuhan hanya di dalam Tuhan Yesus, karena perdamaian dan keselamatan yang telah Engkau karuniakan oleh kurban Yesus Kristus, kurban satu-satunya dan Mezbah di mana kami beribadah kepada Tuhan. Terpujilah Engkau
dalam nama Tuhan Yesus. Amin.